Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Supriyanto, peserta calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SDN Sukamaju, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, sebagian besar pembelajaran belum berpusat pada murid. Dalam pembelajaran, saya sering berceramah, sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. 2. Sering mengejar ketuntasan materi sesuai target. Hal ini disebabkan oleh tuntutan buku tema yang harus tuntas dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Sedangkan secara logika hal tersebut tidak akan tuntas dalam hitungan 1 bulan. 3. Lebih mengutamakan ketercapaian KKM. Saya masih beranggapan bahwa KKM adalah acuan keberhasilan murid. Padahal ada aspek selain kognitif yang harus kita perhatikan juga. Keempat, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Hal ini disebabkan karena merasa dikejar oleh deadline, ketuntasan, materi pembelajaran. Padahal dengan refleksi kita bisa mereview kembali apakah pembelajaran yang kita laksanakan sebelumnya ada kekurangannya ataupun tidak. Kelima, kurangnya pemahaman karakteristik murid. Hanya beberapa siswa saja yang selalu kita ingat karakternya. 6. Sebagian besar murid pasif dalam pembelajaran. Banyak murid yang belum mempunyai kesadaran untuk aktif dalam pembelajaran terutama pada pembelajaran tertentu. 7. Motivasi belajar murid masih rendah. Murid belajar hanya karena ada tugas maupun PR. Hal ini perlu adanya kerjasama dengan orang tua siswa. 8. Masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat murid disiplin dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Kedua, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta yang ketiga adalah pendidikan menuntun. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, lahir dan batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Pendidikan yang memerdekakan mengolah rasa, hati, raga, dan karsa secara seimbang, sehingga dengan keseimbangan ini akan menghasilkan masyarakat yang penuh kebijaksanaan. Tugas kita sebagai seorang guru tentunya harus mampu mendesain pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Saya akan mengidentifikasi karakteristik murid, hambatan murid, serta kemajuan dan tingkat perkembangan murid dalam belajar. Berusaha menggunakan metode pembelajaran yang variatif agar murid senang dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pendidikan menuntun. Menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah adalah berkolaborasi dengan murid, memberikan ruang berpikir kritis, murid melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Saya harus berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangkitkan semangat mereka dalam belajar. Dalam pembelajaran bisa kita sisipkan dengan permainan, karena anak pada usia sekolah dasar memang masanya bermain. Sesuai dengan kalimat Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kata-kata itu bermakna sangat dalam yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan well-being, yang artinya selaras, seimbang, selamat, dan bahagia. Kita harus menjadi role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh murid, baik perkataan hingga perbuatan. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman.
saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Anak memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Anak juga memiliki kekurangan juga. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa dengan memberikan arahan, kepercayaan, dan eksplorasi, potensi pada anak dapat muncul dan berkembang sesuai harapan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pendidikan yang menuntun bukan menuntut atau sistem among. 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. 3. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. 4. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan murid. 5. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 6. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 7. Memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai bakat dan minat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.